Pejuang sejati Tanah Gayo dan Alas. Inilah tim pasukan tempur generasi kedua melawan Belanda di wilayah dataran tinggi Gayo Alas hingga pertempuran di Medan area. Di antaranya ada Panglima Muda Datuk Seri generasi kedua Kolonel Muhammad Din, Panglima Muda Datuk Pining generasi kedua Datuk Utel dari Rikit Gaib, Mayor Bahrin Salam dari Badak Panglokop Nya Obor, Sahadan dari Mbarung, Samadun dari Parapat Hilir, Kamis dari Kota Cani. Foto ini didokumentasikan pada tahun 1948. Perlu kita ketahui, pertempuran melawan Belanda terjadi antar generasi di Gayo sejak tahun 1901 sampai dengan tahun 1948. Setelah Sultan terakhir Aceh Sultan Muhammad Daud Shah ditangkap Belanda di pegunungan Tanah Gayo pada tahun 1903, generasi pejuang ini disebut sebagai pejuang perintis atau generasi pertama hanya dengan senjata pedang kunci dan senjata rampasan para pejuang yang dikenal dengan pasukan muslimin, yang di dalam catatan wartawan Belanda Jan Graaf, perang di Tanah Gayo dipimpin oleh Panglima Muda Sri Datuk Sri generasi pertama dan Panglima Muda Pinding Datuk Pining generasi pertama bersama panglima-panglima lainnya, di antaranya Pang Cantik, Tengku Kupi, Pang Kilang, Tengku Merah Adem, Pang Maknu, dan pejuang wanita Inen Mayatri, Bimus, Pang Bramat, Pang Alim. Dan diketahui hampir di setiap desa di Tanah Gayo Alas banyak muncul pejuang-pejuang yang gagah berani yang dipimpin oleh Pang atau Tengku. Mereka banyak yang syahid di medan pertempuran tanpa sempat dikenal dan dicatat namanya oleh sejarah. Dan bahkan para pejuang Gayo pada saat itu, baik di dalam benteng maupun di luar benteng, sudah bersiap-siap menunggu serangan Belanda dengan memakai baju putih dan bersiap untuk syahid dan jihad fisabilillah. Hal ini sesuai dengan catatan wartawan Belanda Jan Graaf terjadi pada tahun 1904. Dalam Aceh sepanjang abad karya Haji Muhammad Said pendiri waspada karena mereka sudah mendengar Belanda akan datang dan masuk ke Tanah Gayo Alas dan Sultan Aceh sudah ditangkap pada 1903. Tidak ada kata menyerah kepada Belanda, lebih baik mati syahid. Begitulah keyakinan mereka dan keinginan mereka untuk terus berjuang mempertahankan Aceh, Tanah Gayo dan Alas. Serangan besar-besaran pertama dilakukan Belanda pada bulan Februari 1904 atas perintah Gubernur Militer Belanda Van Het kepada JCI Van Dalen. Adapun daerah pertama yang diserbu Gayo Laut, Gayo Linge, Gayo Luas, dan Tanah Alas. Perang berlangsung selama 10 tahun. Meskipun banyak pejuang yang syahid, namun Belanda tidak pernah menang dan aman hidup di Tanah Gayo dan Alas. Belanda sering kucar-kacir dihantam pasukan muslimin yang melakukan perang gerilya di pegunungan Tanah Gayo. Dalam catatan, dataran tinggi Gayo Alas tidak pernah dikuasai ataupun dijajah Belanda, dan keberadaan mereka tidak pernah aman dari serangan para pejuang muslimin Tanah Gayo Alas. Serangan besar-besaran kedua dilakukan setelah Letkol Van Dalen menjadi gubernur militer Belanda di Aceh. Menurut catatan Jan Graaf, ribuan kolonel pasukan Marsosi Belanda kembali menyerbu dataran tinggi Gayo Alas. Serangan ini dimulai sejak 8 Februari 1913 sampai dengan Juli 1914, sehingga Belanda dapat membuat tangsi militernya di pusat kota Blankenjeren sekarang. Di setiap pertempuran, Belanda tidak pernah menang meskipun banyak pejuang muslimin yang syahid. Salah satunya Tengku Datuk Maya, adik kandung Tengku Datuk Seri yang syahid di Burbuah, Kampung Penggalangan. Kafir Belanda hanya bisa membunuh orang. Dalam catatan yang sebenarnya, kafir Belanda hanya bisa membunuh orang-orang yang tidak berdaya seperti anak-anak dan wanita. Hal ini terjadi di beberapa benteng yang diserbu Belanda pada serangan pertama ke Tanah Gayo Alas pada 1904, seperti Benteng Tampeng, Benteng Gemunyang, dan Benteng Kutareh di Tanah Alas. Pertempuran dan penghadangan para panglima Tanah Gayo muslimin terus berlanjut dan berganti generasi hingga Jepang masuk ke Aceh pada tahun 1942. Dataran tinggi Gayo Alas adalah
negeri terakhir yang dapat dimasuki Belanda pada tahun 1904 dan juga negeri pertama di Nusantara yang ditinggalkan oleh Belanda. Tetapi mereka tidak pernah mampu dikuasai dan dijajah Belanda. Hal ini berkat perjuangan jihad fisabilillah para pejuang Gayo Alas. Benteng terakhir pertahanan Nusantara ini adalah dataran tinggi Gayo Alas hingga berkumandangnya suara radio rimba raya di belantara. Benar meriah sekarang untuk menyuarakan kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Dan secara total, semua negeri di bawah Kesultanan Aceh, Sultan Muhammad Dausa, termasuk dataran tinggi Gayo Alas dan Tiga pun lebur dan masuk bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1945.